Dan harapan kami juga di tingkatan Kabupaten Probolinggo, masyarakat, LSM, OKP, Ormas juga berpartisipasi lah untuk menjadi pemantau independen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu dengan saya Cak Korip bersama podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini sahabat Bawaslu, Selasa tanggal 14 Juni 2022, kita punya gelaran yang luar biasa, yaitu gelaran apel siaga pengawasan serentak di seluruh Indonesia. Pengawasan tentang apa? Yaitu tentang Pemilu serentak 2024 yang bakal digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Hari yang istimewa ini adalah merupakan hari bagi kita semua Bawaslu di seluruh Indonesia yang bersama-sama melakukan apel siaga pengawasan. Seperti apa sih apel siaga pengawasan itu? Nah, di sini saya ada pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Mas Rifkohul Ibad SHI. Kita bincang langsung dengan beliau tentang apel siaga pengawasan ini, sahabat Bawaslu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibad. Oke. Mas Ibad, Mas Ebit, Mas Opit. Nah, ini panjang sekali namanya, Mas. Iya. Banyak sekali panjang. Banyak julukannya. Banyak julukannya. Karena apa? Mas Ibad ini punya ruang yang banyak ya, sehingga banyak teman-temannya memanggilnya berbeda-beda. Di rumahnya beda namanya, di ruang organisasi beda, di Bawaslu juga berbeda. Tetapi apapun itu tetap namanya satu, Mas Rifkohul Ibad gitu ya. Mas Ibad, saya ingin tanya tentang giat Bawaslu hari ini, yaitu siaga apel pengawasan serentak ini, Mas Ibad. Apa ini, Mas? Ya, apel siaga serentak ini seperti yang kita ketahui bersama merupakan sebuah petanda bahwasanya mulai saat ini tahapan pemilu serentak 2024 itu dimulai. Jadi tadi kita sudah mengikuti apel secara daring dengan Bawaslu RI yang itu diikuti oleh seluruh Bawaslu Provinsi, begitu juga Bawaslu Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Namun setelah itu kan kita juga diharuskan untuk melakukan apel pengawasan secara tersendiri, kan begitu Mas. Dengan harapan kita saat ini tentunya sudah harus mempersiapkan diri, memanaskan lokomotif lembaga kita untuk menyongsong tahapan pemilu yang mulai saat ini sudah akan dimulai. Paling tidak kan seperti yang Mas Korip sudah sampaikan kepada kita semuanya, begitu juga kepada kawan-kawan staf, harapan kepada kita semuanya adalah bagaimana kita pertama adalah meningkatkan semangat kita, meningkatkan kualitas dan kapasitas kita dalam menyongsong pemilu serentak 2024 ini. Ya, berarti hari ini adalah merupakan sebagai sebuah tanda awal ya, semacam sirine awal ya. Tanda awal, gitu Mas ya. Makanya kita tadi ada istilah membunyikan sirine atau kentongan itu Mas. Iya. Kebetulan kita menandai itu dengan bunyi sirine ya. Kita sirine. Karena kita nggak punya kentongan. Iya. Dan selanjutnya Mas, terkait dengan kita sudah melakukan apel bersama ini di seluruh Indonesia ini. Iya. Bawaslu Kabupaten Probolinggo sendiri untuk mempersiapkan pengawasan kita menjelang tahapan ini, apa kira-kira yang kita akan lakukan ini? Ya, tentunya kita pertama adalah melakukan amanah undang-undang dengan cara melakukan pengawasan partisipatif terhadap masyarakat. Kita kemarin sudah melakukan sosialisasi terhadap OKP yang ada di Kabupaten Probolinggo, dan kita memberikan pemahaman kepada mereka, mengajak mereka agar terlibat aktif dalam pemilu serentak tahun 2024.
Begitu juga kita sudah memplanningkan koordinasi dengan Forkopimda. Kita sudah memplanningkan itu untuk bertemu dengan Bupati, Pemda, begitu juga Kejaksaan, Kepolisian. Tinggal kita nunggu saja sudah Mas, kapan kita ngumpul bersama. Karena bagi kita kesuksesan pemilu ini harus didukung oleh segala pihak. Semua pihak ya. Tentunya pemerintahan daerah juga harus ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu Betul. 2024 ini, khususnya di di Probolinggo ya. Di Probolinggo ya. Gitu Mas. Oke Mas, kembali kepada saya menarik terhadap kegiatan sudah dilakukan, yaitu sosialisasi terhadap OKP tadi. Nah, itu OKP itu apa saja? Siapa saja pesertanya Mas kemarin Mas? Kemarin kan kita sudah mengundang pramuka, organisasi kemahasiswaan, ada GMNI, PMI, HMI, IPNU, terus IMM, begitu juga ada mitra strategis kita yang telah melakukan MOU sebelumnya, seperti Forsis, Pramuka, Ansor. Begitu juga kita juga melibatkan teman-teman media yang tergabung dalam Pokja Jurnalis Kota Karaksan. Iya, di Kota Karaksan yang pernah kita MOU itu ya. Itu ya. Tapi Mas, beberapa agenda yang telah kita lakukan ini kan sebenarnya kita masih kurang lah. Tentunya harus ada program-program susulan yang ini orientasinya adalah meningkatkan pemahaman atau kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka pemahamannya tidak hanya mengerti pemilu itu hanya mencoblos saja, berpartisipasi dalam mencoblos saja, tapi juga berpartisipasi dalam setiap tahapan dalam pemilu ini. Ya, termasuk juga bagaimana masyarakat termasuk OKP tadi membantu kita dalam melakukan pengawasan partisipatif. Iya, harapan kami kan ketika kita sudah memberikan penyadaran kepada mereka, paling tidak mereka sudah memahami bagaimana seharusnya mereka. Kan gitu. Sehingga paling tidak nantinya ketika tahapan ini berlangsung, baik verifikasi parpol, peserta, begitu juga data pemilih, kampanye dan lain sebagainya, mereka juga terlibat lah. Betul Terlibat. Sekali. Kesadaran diri semisal dalam pemutakhiran data pemilih. Paling tidak mereka itu juga menginformasikan kepada sanak familinya apabila belum terdaftar, agar mereka mendaftarkan diri kepada penyelenggara, ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Mereka kan paling tidak juga harus melaporkan agar oleh KPU itu segera dihapus. Itu yang diharapkan kita. Atau ketika nanti kampanye, kita kan menyadari personil kita di bawah, jajaran RU kita di bawah kan saya rasa kurang lah tanpa adanya partisipasi dari masyarakat. Kan begitu. Jadi satu kecamatan kan cuma ada 3 gitu kan. Ada 3. Satu desa ada 1. Ada 1. TPS hanya ada 1. Itu saya rasa kurang. Sedangkan di sini kita ada 330 desa dengan 24 kecamatan. Kalau kita mengacu pada pemilu 2019 ini ada 3.504. 3.000 lebih ya. TPS. Iya. Jadi itu berarti juga ribuan pemilih yang akan itu mencoblos di situ, perlu dikawal. Ribuan pemilih dan banyak calon di situ kan Mas ya. Iya betul sekali. Di masing-masing tingkatan baik DPRD kabupaten, provinsi maupun RI. Maka perlu dibantu oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan bersama. Minimal mereka memberikan informasi awal kepada kita agar ketika mereka menemukan dugaan-dugaan pelanggaran, begitu itu Mas. Ya, luar biasa sahabat Bawaslu. Jadi sosialisasi yang telah kita lakukan adalah tujuannya untuk memaksimalkan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi bersama dengan Bawaslu untuk melakukan pengawasan di masa setiap tahapan dalam pemilu serentak 2024. Dan selanjutnya Mas Ibat, ini terkait dengan tadi kita lanjut ya, yang telah kita lakukan tadi. Mas Ibat menyampaikan bahwa kita telah akan melakukan silaturahim dengan stakeholder Polres, Kejaksaan, Pemda, kemudian pihak-pihak lain ya, dan akan dilakukan dalam waktu minggu ini. Selanjutnya selain itu Mas Ibat, apa? Ya,
tetap melaksanakan sosialisasi pengawasan partisipatif itu, Mas. Dalam waktu dekat sasaran kita adalah masyarakat adat yang kita ambil sampel. Nantinya yang akan dilakukan sosialisasi adalah mana itu? Di Suku Tengger. Suku Tengger. Suku Tengger Bromo, sahabat Bawaslu di Bromo. Di Kecamatan Sukapura. Ya. Ini insya Allah akhir bulan kita akan melaksanakan itu. Di samping itu kita juga menyasar sahabat-sahabat kaum disabilitas ya. Iya, kita juga akan melaksanakan itu mungkin akhir bulan lah. Ya karena banyak komunitas disabilitas gitu, yang perlu kita sentuh ya. Iya, ada ratusan. Ya paling tidak nanti kita juga harus mengetahui lah berapa jumlah disabel di Kabupaten Probolinggo, karena itu juga menjadi bahan kita untuk diusulkan atau disarankan kepada KPU agar ketika pencoblosan KPU itu memfasilitasi mereka agar TPS itu sekiranya bisa diakses lah, tidak mempersulit kaum disabilitas. Betul. Itu kan perlu kan kita akses juga. Dan selain itu kan kita juga tetap mengembangkan hubungan antar lembaga, Mas. Hubungan antar lembaga. Ya ini kan kita sudah berencana untuk melaksanakan MOU dengan Ansor Kota Karaksan. Selain itu juga ada MOU dengan Karang Taruna ya? Karang Taruna. Itu yang harus kita laksanakan dan diselesaikan pada bulan ini. Ya. Khawatirnya kalau kita diselesaikan pada bulan-bulan berikutnya, ini kan akan dihadapkan pada semakin banyak tahapan lain. Verifikasi partai politik ini kan kita sudah mulai sibuk. Jadi ayolah kita bersama-sama dalam di bulan ini dan bulan depannya ini kita masifkan lagi program sosialisasi pengawasan partisipatif ini. Mumpung ada kesempatan, karena kalau tidak salah di bulan Juli sudah ada tahapan verifikasi kayaknya ya. Verifikasi, dan ini seiring berjalannya tahapan kita juga membuka pendaftaran pemantau pemilu. Ini mungkin ini penting sahabat Bawaslu, monggo Mas. Kebetulan kan hari ini kita mau membuka juga pendaftaran di Kabupaten Probolinggo untuk pemantau ini. Gimana nih ceritanya nih Mas? Iya, memang ini di hari Jumat kemarin kan Bawaslu RI sudah meluncing pendaftaran bagi pemantau. Dan harapan kami juga di tingkatan Kabupaten Probolinggo, masyarakat, LSM, OKP, Ormas juga berpartisipasi lah untuk menjadi pemantau independen. Ingat ya, independen bukan berpihak pada salah satu peserta pemilu. Benar netral gitu ya. Harus netral sesuai dengan Perbawaslu 4 2018 ya. 18 itu Mas gitu. Ya, luar biasa perbincangan kita sahabat Bawaslu. Banyak hal pada saat ini ada apel siaga pengawasan serentak di seluruh Indonesia Bawaslu dalam rangka melakukan pengawasan terhadap tahapan pemilu 2024 ini. Mulai sekarang sudah dimulai, dan perlu disampaikan juga bahwa sahabat Bawaslu yang berminat untuk mendaftarkan diri, terutama lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga masyarakat maksudnya, dan organisasi-organisasi lainnya yang ingin menjadi pemantau independen, dipersilahkan untuk mendaftarkan mulai tanggal 10 kemarin sampai dengan nanti tanggal 7 Februari 2024 ya. Ya, H-7 H-7, iya betul sekali. H-7 pencoblosan berarti tanggal 7 Februari 2024. Dipersilahkan. Bawaslu Kabupaten Probolinggo membuka meja layanan pendaftaran pemantau independen di Kabupaten Probolinggo. Silakan siapapun yang berminat. Terima kasih Mas Ibad, luar biasa. Sama-sama Mas, terima kasih. Perbincangan kita dalam rangka apel siaga pengawasan serentak pengawasan pemilu 2024. Sahabat Bawaslu, inilah perbincangan kita, semoga bermanfaat, dan bersama rakyat awasi pilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Allahumma fiqh ila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.